Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucapkan selamat pagi. Pada minggu ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2020, kita mulai dengan ibadah online yang dilakukan secara serentak semua jemaat GDC Kudus. Dan marilah pada kesempatan saat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk masuk dalam panggilan beribadah. Kita menyiapkan pujian kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 233 bait pertama dan 2, Roh Kudus turunlah. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, bagaikan surya pagi menyegarkan dunia. Kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama berdiri masuk dalam beribadah. Mari kita mengaku dalam hati kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia sampai selama-lamanya. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Turunlah kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah pada ibadah pagi ini bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 200, Ku diubahnya. Kita nyanyikan 2 kali. Ku diubahnya saat ku berserah,
pada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan nats pembimbing yang terambil dari Roma 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikianlah sabda firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan setia melakukan di dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Dengan segala kerendahan hati dan penuh penyesalan diri, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Allah. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Hidup kami penuh dengan cacat celah, noda dan hina. Sesungguhnya kami tidak layak untuk datang di hadirat-Mu. Oleh sebab itu, ampunilah setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Amin.
kehendaknya. Berita anugerah. Demikianlah sabda firman Allah, Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaranku mada indah, kita selai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah pagi ini, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Kejadian 32, dimulai dari ayat 22 sampai dengan ayat 31. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-31. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing," sahut Yakub. "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit
ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Dilanjutkan ayat yang 32. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal pahanya, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan setia melakukan di dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan kita di hadapan Tuhan dengan dasaran firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Mari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 146 bait pertama dan 2. Bawa persembahanmu. Kita nyanyikan dengan semangat, dengan sukacita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah gembung. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi. Oleh apa saja pun dalam dunia, kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita datang kepada Tuhan untuk doa persembahan dan mohon pimpinan Tuhan untuk renungan sabda firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami bersama dengan umat-Mu dengan rasa syukur memberikan persembahan, menghaturkan persembahan. Persembahan ini Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan Tuhan berkati dengan lipat ganda kepada setiap kami anak-anak-Mu yang dengan tulus hati, yang dengan kebersihan, yang dengan keikhlasan mempersembahkan di hadapan Engkau. Kami yakin bahwa berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Engkau memberikan rezeki, Engkau memberikan kemurahan kepada setiap kami satu persatu. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi atas kami, terlebih hamba firman-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Engkau berkati supaya benih firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah kita pada saat ini diberikan judul transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Kita belajar bagaimana seorang tokoh
yaitu Yakub. Yakub dengan namanya itu sendiri, Bapak Ibu dan Saudara, memegang tumit ya. Jadi nama akar dari nama kata Yakub itu adalah memegang tumit. Nah, nama ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan bisa diartikan pula mengikuti, mengejar, mengganti. Tapi setelah nama itu diubah menjadi Israel, nama itu berarti seorang pemenang. Nama itu berarti yaitu pendekar Allah. Nama baru dari Yakub itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang kehidupan Yakub itu sendiri, kalau kita melihat dengan nama Yakub itu sendiri, kita melihat ke belakang apa yang dilakukan, yang dikerjakan, ternyata bahwa Yakub banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan nama Yakub itu sendiri, kita tahu bahwa Yakub itu menipu kakaknya, sehingga kakaknya marah besar dan akan membunuh kepada Yakub itu. Tetapi saudara-saudara, mestinya persoalan itu harus diselesaikan di situ, tapi yang terjadi bahwa Yakub malah lari dari persoalan dan permasalahan yang dihadapi. Dia lari ke tempatnya Laban. Kurang lebih selama 20 tahun dia berada di tempat Laban sampai punya istri Lea, Rahel, dan juga pembantu-pembantunya, yaitu Silpa dan Bilha. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, meskipun Yakub ini telah pergi meninggalkan persoalan, inti persoalan dan permasalahan yang dihadapi, tetapi sebenarnya dia masih ada rasa ketakutan. Nah, ini yang menjadi kunci bahwa ketika orang itu melakukan kesalahan, ketika orang itu melakukan dosa, maka orang itu selalu dibayangi dengan rasa bersalah, rasa takut. Dan itu yang dihadapi oleh Yakub. Saat Yakub ada kesempatan untuk kembali menemui kakaknya, sampai dia membagi perjalanan itu ada 2 tim. Yang pertama yang di depan dan yang di belakang, dan tim yang pertama, bayangan dari Yakub itu sendiri kalau misalnya yang pertama nanti disambut oleh Esau kakaknya itu dengan penuh kemarahan, pastilah tertumpah dan dia masih ada kesempatan untuk membelot dan melarikan diri. Sampai sedemikian rupa yang dilakukan oleh Yakub untuk bisa bertemu dengan kakaknya. Tidak hanya itu, Yakub memberikan persembahan, memberikan upeti untuk apa? Supaya kakaknya itu tidak marah kembali. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika ada dosa, jika ada kesalahan, segeralah datang dan bertobat, minta ampun pada Tuhan. Jangan membawa itu dalam keberadaan kita, sampai yang kita lihat dilakukan oleh Yakub itu sendiri, 20 tahun menyimpan itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yakub dalam pergumulan, dia selalu tidak dengan ketenangan. Yakub dalam pergumulan hidupnya selama 20 tahun, dia selalu dihantui dengan bayang-bayang ketakutan, kecemasan. Dan saat dia ingin bertemu dengan kakaknya pun masih sedemikian rupa dilakukan. Tema kita pada saat ini yaitu transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Kata transformasi itu adalah perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Lalu dihubungkan dengan transformasi hidup. Transformasi hidup, Bapak Ibu dan Saudara, diartikan bahwa perubahan baik yang bersifat radikal maupun yang bersifat progresif. Jadi ada yang radikal secara drastis perubahan itu,
dan juga ada yang progresif, tahap demi tahap, yang semuanya itu diperlukan untuk manusia itu sendiri yang jatuh dalam dosa, supaya kembali melakukan hal yang benar menurut pandangan Allah, hidup benar menurut kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembelajaran dari kisah Yakub ini kita tahu bahwa Yakub ini adalah cerminan kehidupan yang lama. Tetapi ketika nama itu diubahkan menjadi Israel, nama ini menjadi nama baharu dan pembaruan hidupnya, hidup baru dari Yakub itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita dapat mengambil suatu perenungan melalui sabda firman Tuhan yang saat ini kita dengarkan. Dengan firman Tuhan yang saat ini kita dengarkan bersama, kita dapat mengambil sebuah pelajaran yang penting, pelajaran berharga bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, janganlah kita menghindar dari persoalan dan permasalahan, tetapi selesaikan persoalan dan permasalahan itu dengan damai. Kalau kita ada persoalan dan permasalahan, mestinya langsung diselesaikan dengan damai. Jangan disimpan. Bayangkan saja 20 tahun Yakub menyimpan itu, saat kembali seakan-akan bahwa persoalan dan permasalahan itu ada di depan matanya. Dan itu yang terjadi. Nah, nasihat kita bahwa ketika kita ada persoalan dan permasalahan, selesaikan itu dengan damai. Dan dilakukan dengan cara kasih, sehingga ada penyelesaian, ada kasih yang kita nyatakan sehingga tidak ada beban, ya, tidak ada beban dalam hati dan pikiran kita, seperti itu. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua, dosa membuat manusia hidup dalam ketakutan, dalam kecemasan dan kebimbangan. Kisah dari Yakub ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yakub yang telah jatuh dalam dosa membuatnya hidupnya itu tidak tenang, membuat hidupnya itu tidak nyaman, meskipun berupaya dengan segala cara untuk bisa membawa diri seakan-akan dia itu orang yang tidak ada masalah. Siapa tahu yang ada di dalam hatinya, ada persoalan dan permasalahan, ada kecambuk, ya, ada kecambuk yang selalu bergejolak dalam hatinya. Karena apa? Dosa. Dosa itu membelenggu dan itu harus dibereskan. Dan Yakub perjumpaannya dengan Allah, bahwa akhirnya namanya diubahkan menjadi Israel dan Yakub menjadi manusia baru. Dia mengalami transformasi hidup, perubahan hidup, dan perubahan itu tentu bukan hanya perubahan yang asal-asalan, tapi perubahan itu dari cara pandangnya, cara pikirnya, dan melalui sikap, perilaku, tindakan, perbuatan hidupnya itu menjadi tindakan perbuatan yang mencerminkan bahwa dia atau kita itu adalah pribadi-pribadi yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua itu kita diajarkan bagaimana dalam kehidupan kita supaya kita ini menjadi pribadi yang bisa membedakan mana yang baik. Oleh pembaharuan budimu, kita diharapkan bisa membedakan ini enggak baik, ini yang baik, dan yang tidak baik ditinggalkan, tapi yang baik kita kembangkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Hal yang ketiga, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi andalkanlah yaitu Allah dalam setiap kehidupan kita. Pada saat Yakub ini memang mentok dengan apa yang ada dalam akal pikirnya, nggak bisa apa-apa lagi. Kok harus menunggu sampai 20 tahun? Tetapi kalau misalnya sejak awal Yakub itu mau berserah, mau datang, kalau dia punya salah itu ya datang kepada Tuhan, dan dia mengandalkan kepada Tuhan, maka persoalan itu bisa diselesaikan, persoalan itu bisa beres. Tetapi yang terjadi bahwa
Dia menunggu itu sampai 20 tahun. Nah, saudara-saudara, pelajaran bagi setiap kita, mari kita hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Mari dalam keberadaan kita, dalam kehidupan kita, hanya mengandalkan pada kuasa Allah yang senantiasa boleh bekerja, menuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Itu bagian yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Allah membuat seseorang itu mengalami transformasi hidup yang dari tidak baik menjadi baik, transformasi hidup yang intinya berkenan kepada Allah, hidup yang taat yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara-saudara, ini perjumpaan yang terjadi dalam diri Yakub yang akhirnya menjadi Israel. Perjumpaan secara pribadi dengan Allah mengubahkan dalam kehidupan Yakub itu, sehingga Yakub tidak lagi Yakub, tapi dia adalah Israel, pemenang, pendekar Allah yang berjuang, yang melakukan setiap hal yang baik. Dan tentu saudara-saudara, dalam keberadaan kita, dalam kehidupan kita, mari kita juga selalu menjadi umat Tuhan yang senantiasa ada perubahan, ada pembaharuan. Roh Kudus menuntun kita supaya dalam kehidupan kita semakin hari semakin perubahan itu semakin nampak, menjadi murid-murid Kristus yang lebih nyata dalam setiap kesaksian kita yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian, saudara-saudara, transformasi hidup kita, perubahan kehidupan kita melalui cara berpikir kita, sikap dan perilaku kita, tutur kata kita, yang semuanya baik, yang semuanya berkenan kepada Allah di dalam firman-Nya, itu semua menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi diri kita dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita datang kepada Tuhan, kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Terima kasih Tuhan. Biarlah sabda firman-Mu yang saat ini sudah kami dengarkan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi Roh Kudus memampukan kami untuk melaksanakan, mengerjakan dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Engkau, dan kami selalu menjadi berkat bagi sesama. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, bahwa hidup kami mengalami transformasi, bahwa hidup kami mengalami perubahan yang baik, perubahan yang nampak dalam setiap sikap, tindakan, dan perbuatan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad. Kita mengikrarkan yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8.
Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita masuk dalam syafaat. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita satu dengan yang lain saling mendukung dalam doa-doa kita, terutama untuk setiap saudara-saudara kita yang saat ini berjuang, yang berada di garis depan, garda depan untuk penanganan COVID-19, para tim medis, biarlah mereka senantiasa diberikan kekuatan kesehatan, dan juga untuk setiap saudara-saudara kita yang sakit, kita doakan. Dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami bersama boleh menyatukan hati, menyatukan suara kami, menyatukan niat kami untuk datang memohon di hadapan Engkau. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap keberadaan umat, keberadaan jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu dalam setiap pergumulannya masing-masing. Engkau memberkati dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan umat jemaat-Mu di GITC Kudus ini. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu, dengan kuasa dan darah-Mu yang kudus, Tuhan memberikan pemulihan dan kesehatan pada setiap saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit. Melalui kuasa-Mu, darah-Mu yang kudus, Tuhan menyempurnakan dan memberikan kesehatan kembali untuk setiap saudara-saudara kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap Bapak Ibu yang berusia lanjut. Tuhan pimpin, Tuhan berkati dalam setiap keberadaannya. Biarlah mereka tetap dalam imannya di hadapan Engkau, setia hingga sampai pada akhirnya. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dalam proses belajar melalui daring, melalui online. Tuhan berkati supaya anak-anak kami mengikutinya dengan rajin, dengan tekun, sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya, dan membawa anak kami semakin pandai, semakin berhikmat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami juga serahkan anak-anak kami supaya masa depannya senantiasa dalam pemeliharaan-Mu, dalam berkat-Mu. Dan Tuhan merencanakan setiap rencana yang terbaik, yang terindah untuk setiap anak-anak kami, setiap anak-anak Tuhan di gereja-Mu ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyatakan semuanya itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap para muda-mudi, biarlah mereka senantiasa juga setia dalam panggilannya, keikutsertaannya dalam pelayanan, ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati dalam setiap kesehariannya, Tuhan berkati dalam setiap upaya dan usaha, Tuhan berkati untuk setiap pekerjaannya, dan Tuhan memberikan semua kemurahan berkat yang terus mengalir untuk setiap para muda-mudimu. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, yaitu untuk setiap para medis yang saat ini berjuang untuk penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan dan semangat yang tinggi, dan biarlah melalui pertolongan Tuhan, para tim medis ini, mereka selalu baik dalam keadaannya dan memberikan motivasi, seperti kami pun memberikan motivasi, memberikan semangat dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya saat ini masih banyak orang yang tidak tertib untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tuhan Yesus Kristus berkati supaya ada kesadaran melalui edukasi, melalui bincang-bincang kami membawa baik bagi setiap masyarakat yang ada di sekitar kami, sehingga mereka pun waspada mengikuti protokol yang sudah ditentukan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini kami juga berdoa Tuhan
untuk setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap panggilan kami sebagai umat-Mu. Biarlah kami menjadi umat Tuhan yang terus melaksanakan semua kehendak-Mu, menjadi saksi, menjadi garam dan terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Terima kasih Bapa, itulah doa kami, itulah syukur kami. Nah, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa negara kami Indonesia, berkati Bapak Presiden hingga sampai pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, di wilayah kami seperti di Kudus ini. Tuhan akan memberkati setiap kebijakan-kebijakannya semua menjadi kebijakan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah doa kami ini seperti Tuhan mengajarkan kepada kami. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai pujian respon akan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 239 bait pertama dan 2, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar dan terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta. Jemaat dipersilakan mengambil sikap doa dan duduk dan berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.